selamat hari Minggu. Gimana nih kabar teman-teman semua? Pasti pada baik kan? Kabar Kak Presil juga baik loh teman-teman. Dan pada hari ini Kak Presil senang sekali karena Kak Presil dapat menyapa teman-teman, dapat memuji Tuhan, dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah boleh kumpulkan kami pada ibadah hari Minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Presil mau kasih satu pantun nih. Anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Yuk kita siapkan hati dan pikiran, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Teman-teman setuju nggak Tuhan Yesus itu baik? Setuju kan? Nah, Kak Presil juga setuju nih teman-teman. Ngomong-ngomong ya, kenapa sih Kak Presil bilang Tuhan itu baik? Tuhan itu baik karena kasih setia Tuhan kepada kita tidak pernah berakhir. Dan kasih setia Tuhan akan selalu baru bagi hidup kita semua. Nah, teman-teman, yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, teman-teman, Kak Presil mau nanya lagi nih. Kira-kira Tuhan Yesus itu siapa ya? Tuhan Yesus itu pokok anggur kita. Nah, kalau Tuhan Yesus itu pokok anggur kita harus apa nih Kak Presil? Kita harus berada dan tinggal di dalam pokok anggur itu dan harus berbuah. Yuk sebelum masuk firman, kita sama-sama mau bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku
Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok Dan kitalah carang, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yani hari ini ya. Yuk kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Bapak surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami hari ini masih boleh memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Yuk, sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa dari kalian yang pernah ditegur sama orang tua? Kakak yakin pasti semuanya pernah ya. Kakak juga pernah ya. Nah, biasanya sih dulu itu kakak itu hobi baca ya. Jadi kalau sudah baca lupa semua, lupa mandi, lupa makan ya. Bahkan kalau dipanggil itu kadang nggak kedengaran saking asiknya membaca itu ya. Nah, kalau sudah begitu ya, biasanya mama itu bilang, yo nanti kalau nggak makan dulu nanti ibunya tak ambil loh. Kalau sudah mendengar teguran yang mengandung hukuman dalam tanda kutip ya, hukuman seperti itu, waduh, biasanya langsung ditutup deh bukunya ya. Nah, hari ini kita juga mau mendengar ada bukan satu orang ya, banyak orang ya. Nah, orang-orang dalam satu kota itu ya, di kota itu penduduknya lumayan banyak ya, 120.000 orang lebih ya. Wah, banyak sekali ya, 120.000 orang. Wow. Terus tapi penduduk kota itu terkenal sangat kejam, sampai kota itu mendapat julukan City of Blood ya, kota berdarah ya. Jadi karena di sana sering sekali terjadi perampokan, pembunuhan ya, terus perkelahian yang sampai menimbulkan korban ya, bisa mati, bisa luka-luka yang berdarah-darah gitu ya, sampai dijuluki City of Blood ya. Wah, lumayan serem ya kota itu ya. Kota itu lumayan besar. Kalau jalan kaki ya, kalau dulu kan nggak ada kendaraan. Kalau jalan kaki itu kira-kira 3 hari perjalanan. Dari ujung kota mulai masuk kota sampai keluar kota berikutnya itu kira-kira 3 hari perjalanan ya. Nah, ada suatu bapak yang diutus sama Tuhan disuruh ke kota itu karena penduduk kota itu sangat jahat ya ternyata Tuhan. Jadi bapak ini sama Tuhan diutus untuk ke kota itu. Nah, kira-kira gimana ya? Lumayan serem kan? Nah, tapi apakah bapak itu sendirian? Enggak ya. Kalau Tuhan
memerintahkan kita atau mengutus kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melengkapi. Nah, apakah Bapak Ibu sendirian? Tentu tidak ya. Tuhan pasti menyertai. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu atau mengutus kita ke suatu tempat, pasti Tuhan akan menyertai dan Tuhan pasti akan melengkapi kita untuk melakukan hal itu. Ya, Tuhan pasti nggak akan meninggalkan kita sendirian ya. Nah, Bapak Ibu juga gitu ya, dia jalan masuk kota itu ya, 1 hari perjalanan ya, jadi lumayan udah agak ke tengah gitu ya. Lalu dia berteriak begini, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Serem nggak? Lumayan serem ya, ketika penduduk kota itu mendengar itu ya, padahal penduduk kota itu nggak mengenal Tuhan, tapi apa? Mereka takut juga dihukum ya. Nah, ketika penduduk kota itu mendengar hal itu, mereka langsung berpuasa dan mengenakan kain kabung ya, seperti kalau orang ada keluarga yang meninggal, ya itu pakai kain kabung putih-putih, kalau sekarang itu putih-putih atau hitam gitu ya. Nah, kalau zaman dahulu juga kain kabungnya mereka ya. Nah, waktu itu mereka mendengar itu, mereka langsung berpuasa dan mengenakan kain kabung semua. Sampai anak-anak pun juga dikenakan kain kabung itu ya. Itu tanda apa? Tanda kalau mereka menyesal. Ya. Dan pada saat raja mereka mendengar hal itu, raja itu langsung turun dari singgasananya ya, turun dari tahtanya itu ya. Dan dia juga apa? Dia juga berkabung ya, dia juga berpuasa, lalu mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Melambangkan apa? Dia menyesal atas segala kejahatan yang diperbuatnya ya. Lalu dia mengeluarkan perintah agar semua penduduknya, bahkan ternak-ternaknya suruh puasa sama raja ini ya. Gitu ya. Wah, bukan main ya. Meskipun mereka tidak mengenal Tuhan, tapi akhirnya mereka apa? Percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira mereka jadi dihukum nggak sama Tuhan? Tuhan kita bagaimana, Adik? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Sehingga ketika Tuhan melihat penyesalan penduduk kota itu ya, Tuhan apa? Tuhan nggak jadi menghukum mereka ya. Nah, jadi kira-kira ya, kalau Tuhan mau mengampuni penduduk kota itu yang tidak mengenal Tuhan dan begitu jahat ya, tapi mereka mau bertobat, apalagi kita anak-anaknya. Kalau kita berbuat dosa, datang pada Tuhan, mengakui dosa kita dan minta pengampunan sama Tuhan. Jangan membuat alasan ya, seperti gini misalnya, Tuhan, aku nyontek gara-gara diajak temanku loh Tuhan. Dia itu anak nakal Tuhan. Gara-gara dia loh Tuhan, aku jadi ikut-ikutan nyontek. Nah seperti itu ya, itu alasan. Keputusan kamu nyontek apa enggak itu kan bukan dari temanmu, masa kamu dipaksa nyontek? Enggak juga kan gitu loh. Meskipun kamu dipaksa pun, itu juga keputusanmu, kamu mau atau enggak ya. Kalau itu pilihanmu, kalian juga harus bertanggung jawab ya atas pilihan kalian. Kalau salah bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah nyontek ya, aku nggak mau melakukannya lagi Tuhan. Dan jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu hari ini nyontek, Tuhan ampuni aku ya, besok nyontek lagi, terus bilang lagi, Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Aduh, kata Tuhan, ya ampun anak ini, itu bertobat enggak? Enggak. Kalau bertobat itu bagaimana? Kalau bertobat itu benar-benar menyesal ya, menyesal atas kejahatan atau dosa yang sudah diperbuat dan tidak melakukannya lagi. Sudah kapok, sudah nggak mau melakukannya lagi ya. Nah adik-adik, kira-kira cerita tadi itu diambil dari kitab mana ya? Masih ingat cerita minggu yang lalu tentang siapa? Tentang Bapak Yunus, betul. Nah, ya, ini juga kelanjutan dari cerita Bapak Yunus ya. Bapak Yunus kan harus melarikan diri ya ke
Terus habis itu akhirnya dia mau datang. Kota ini ada yang tahu kota apa? Kalian pasti sudah menebaknya ya. Tuh, kota Niniwe ya. Dan itu kita ambil dari kitab di Alkitab ya, dari kitab Yunus pasal yang ketiga 1-10. Kalian bisa membacanya sendiri nanti ya. Nah, adik-adik, mereka yang tidak mengenal Tuhan aja saat ditegur, mereka mau bertobat ya, mereka mau percaya pada Tuhan dan tidak melakukan kejahatannya lagi ya. Kita yang anak-anak Tuhan bagaimana? Saat kalian ditegur sama orang tua misalnya, ayo sudah waktunya belajar, tak lama gamenya ini loh, kadang kan juga gitu ya, gamenya belum selesai, habis ini gitu ya. Nah, nanti kalau mamanya sudah pergi, diterus-teruskan, gamenya sudah habis, main lagi ya. Kadang penasaran, apalagi kalau kalah ya, penasaran, pengen menang. Kalau sudah menang, pengen menang lagi ya, nggak akan ada habisnya ya. Jangan seperti itu ya, kita harus taat. Lalu sama guru, nah kalau sama guru gimana? Nah, pada saat guru menerangkan, kita apa? Kita main game mungkin ya, atau kalau nggak main game, kita tinggal tidur, kita tinggal baca komik atau apapun ya. Nah, boleh nggak adik-adik? Nah, terus misalnya kalau sama pemerintah ya, kita juga harus taat. Kalau pemerintah menyarankan kita prokes ya, nah apa? Pakai masker, terus menjauhi kerumunan ya, jaga jarak. Nah seperti itu kita juga harus taat ya, meskipun tidak ada polisi misalnya yang menjaga kita tetap harus taat. Meskipun tidak ada guru yang melihat, meskipun tidak ada orang tua yang bisa melihat langsung ya, meskipun tidak ada polisi mungkin ya yang bisa melihat langsung dan kalau ketahuan menghukum langsung ya, tapi apa? Ingatlah bahwa siapa yang pasti melihat kita? Tuhan ya. Tuhan pasti akan melihat kita dimanapun kita berada. Kita mau berbuat jahat, mau berbuat baik gitu ya, itu Tuhan pasti melihat. Dan Tuhan melihat apa juga, bukan hanya melihat tingkah kita, tapi Tuhan juga melihat hati. Nah, kalau kita sekolah, meskipun kita tidak menonton videonya, tapi kita bersungut-sungut ya, guru ini nerang-nerang nggak enak, ngecek nong. Nah, Tuhan juga melihat ya, tak boleh seperti itu ya. Nah, adik-adik, yang penting kalian ingat juga ya, adik, kita taat bukan karena kita takut akan hukuman. Memang hukuman itu menakutkan juga ya. Tapi yang terutama kita mau taat karena apa? Kita anak-anak Tuhan. Tuhan sudah sayang sama kita. Kita sayang nggak sama Tuhan? Salah satunya tanda kalau kita sayang sama Tuhan, caranya adalah dengan apa? Dengan kita taat pada Tuhan. Gimana caranya taat sama Tuhan? Dengan apa? Kita taat sama orang tua kita taat sama guru kita taat sama pemerintah. Itu adalah salah satu caranya. Selain itu apa? Kita juga mau rajin berdoa, rajin saat teduh. Nah, siapa yang belum saat teduh? Ya, nah kalau kita sayang sama Tuhan, kita juga pengen dong sering-sering ketemu gitu ya. Sama kalau kita sayang sama papa mama, kita juga sering pengen apa? Pengen sering-sering ketemu kan? Nah, sama kalau kita sayang sama Tuhan, kita juga akan kepingin sering-sering ketemu sama Tuhan kan? Caranya dengan gimana? Doa, dengan saat itu ya, membaca firman, ya. Nah, siapa di sini yang belum saat teduh? Ayo, yuk saat teduh yuk. Renungan harian itu, Kak Indra ya biasanya memposting di YouTube itu ya. Nah itu kan kalian enak gitu loh. Kalian tidak bisa, mungkin kalian kalau membaca kitabnya langsung mungkin susah mengerti ya. Tapi kalau kalian mendengarkan renungan harian di YouTube itu, nah kalian enak, itu sudah ada diuraikan dengan baik sama Kak Indra, kasih ilustrasi, jadi kalian bisa lebih mengerti. Gampang, setiap hari kalian
tinggal menulis satu kalimat aja. Misalnya aku hari ini Tuhan bilang sama aku kalau aku harus taat misalnya, atau aku tidak boleh bohong lagi. Ternyata Tuhan nggak suka kalau aku berbohong, ya aku nggak mau bohong lagi. Atau misalnya gini, oh iya ya, selama ini aku belum mendoakan teman-teman. Nah, Tuhan mengingatkan aku lewat pengharian untuk mendoakan teman-temanku, mendoakan saudara-saudaraku. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Cuma satu kalimat loh sehari. Kalian bisa langsung ketik di WhatsApp, bilang, Kak, ini renungan harianku tanggal segini, hari ini tanggal segini, gitu ya. Nah, aku hari ini dapat ini, Kak, gitu ya. Itu aja, gampang kan? Nah, ayo kalian kalau nonton TV, main game berapa jam? Kalau renungan harian Kak Indra berapa? Paling lama 10 menit, tapi nggak sampai 10 menit. Ya, yuk kakak tunggu ya renungan hariannya ya. Yuk. Nah, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Nah, di sini kita diingatkan lagi adik-adik ya. Isinya gini. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Isinya begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mau benar-benar datang pada Tuhan, meminta ampun, bertobat ya, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Oke, yuk kita ulang lagi ya ayat hafalan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah hafal? Oke? Kalau belum hafal, kalian bisa baca ulang-ulang lagi ya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Sudah buat aktivitasnya belum? Kalau belum, nanti kalian buat ya, dan jangan lupa difoto dan dikirimkan di WA grup ya. Nah, adik-adik nggak usah tunggu mama atau papa atau siapa bilang ayo buat aktivitasnya gitu ya. Enggak ya. Aktivitas itu untuk apa sih adik-adik? Nah, aktivitas itu fungsinya adalah untuk mengingatkan kita pada apa? Pada firman yang kita renungkan hari ini. Bukan hanya sekedar bosan Kak buat pembatas buku, buat apa ya. Pada saat misalnya kalian membuat pembatas buku, ditulis ayat hafalan di situ lah. Kalian jangan buka kitab lagi, kan sudah hafal, sudah tulis. Nah, itu mengingatkan kita kembali. Fungsinya aktivitasnya seperti itu, bukan tanpa tujuan ya. Jadi ayo buat yuk aktivitasnya. Ayat hafalan juga gitu ya, ada tujuannya, bukan kalau ibadah itu berarti harus ada ayat hafalannya. Enggak gitu ya adik-adik ya. Nah, saat kita menghafalkan ayat ya, mungkin kita nggak ngerti buat apa kak gitu. Tapi suatu saat kalau kita membutuhkan hiburan, kita membutuhkan mungkin Tuhan bisa menjawab lewat Roh Kudus yang berada di dalam hati kita, mengingatkan kita akan satu ayat. Oh iya, kita bingung, Tuhan maunya aku ngapain ya Tuhan ya? Nah, pada saat itu Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali akan ayat-ayat hafalan yang pernah kita hafalkan, atau ayat-ayat Alkitab yang pernah kita baca ya. Nah, kalau kalian tidak pernah membaca Alkitab, kalian tidak pernah menghafalkan ayatnya, apa yang diingatkan Roh Kudus? Sama seperti kalau kalian membaca firman Tuhan, merenungkan itu, dengar,
terus menghafal. Nah itu kalian sama dengan apa? Nulis catatan di hati kalian. Nah suatu saat kalian akan memerlukan catatan itu, dan Roh Kudus akan mengingatkan catatan-catatan itu ya. Kayak gitu dah. Oke adik-adik, yuk sebelum kita mau akhiri ibadah kita mau doa, yuk mengucap syukur. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan ajar kami untuk berani mengakui dosa kami Tuhan apabila kami berbuat dosa Tuhan. Dan biarlah kami berani datang menghadap kepadamu Tuhan, mengakui dosa kami dan bertobat Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sampai jumpa. Bye. Gimana firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi? Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dapat menjadi berkat untuk setiap kita ya. Dan teman-teman harus selalu ingat, kalau kita tinggal di dalam pokok anggur Yesus, kita harus tetap berbuah. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada setiap kami. Kiranya firman yang tadi kami boleh dengar dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau tetap menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, selesailah sudah ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga kita dapat bertemu di minggu-minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye!